Selamat pagi teman-teman semua. Puji Tuhan kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara WOW. Uh, untuk memulai acara, mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing untuk undang Roh Kudus hadir di tengah perbaktian kita. Sebagai lagu buka, mari kita sama-sama menyanyi dari lagu Sion nomor 79, Ku Puji Tuhan yang Ciptakan.
Ku puji Tuhan yang ciptakan gunung dan lembah, yang menghamparkan samudra dan bentangkan mega. Matahari bercahaya menurut perintahnya, bintang bulan turut serta nyatakan kuasa-Nya. Ku puji Tuhan yang berikan makan manusia, dengan sabdanya dijadikan alam semesta. Sungguh ajaib kejadian yang diciptakannya, di langit juga di bumi. Besar kuasa-Nya. Bunga semerbak menyatakan kemuliaannya, butiran embun topan lebat turut firman-Nya, dan segala makhluk hidup tunduk kepadanya. Tak satu pun yang terlewat dari pandangannya. Sebagai doa buka akan dipimpin oleh Anabel Efrata. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami di surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah bisa bangun pagi ini dan sekarang kami mau renungan. Tolong Tuhan supaya kami bisa mendengar renungan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, saat ini kita akan mendengar lagu pujian pertama yang akan dibawakan oleh Venoya Saragih. We are His feet to go where He may lead.
Terima kasih untuk lagu pujiannya. Dan saat ini kita akan doa kelompok. Mungkin ada tambahan dari Miss Ridley. Baik, selamat pagi, selamat menjelang siang untuk Indonesia bagian tengah ya, dan selamat siang untuk Indonesia bagian timur. Eh, Minta maaf 2 minggu ini Miss tidak sempat bersama-sama dengan kalian karena Miss ada beberapa kesibukan, tapi puji Tuhan hari ini Miss bisa gabung lagi dengan kalian. Dan di Dan hari ini sebelum kita doa kelompok, kita mau berkenalan dengan 3 teman baru kita yang baru join. Ada Kiven, ada uh, ada Vinenda dan ada Mikael atau Michael ya panggilnya ya. Nah, untuk itu sebelum kita doa bersama kita kenalan dulu ya. Halo Kiven. Halo. Oke, Miss kasih spotlight supaya teman-teman bisa kenal ya. Kiven, kita mau berkenalan dengan teman-teman Kerubium. Senang sekali karena Kiven bisa join ya hari ini. Dan ini sebagian besar teman-teman Kerubium yang ada, yang biasanya mengikuti weekly online worship. Nah, untuk perkenalannya, teman-teman mungkin mau tahu nama lengkapnya Kiven, kelas berapa sekarang, sedang di mana tempat tinggalnya, dan hobinya Kiven apa. Jadi ada 4 ya. Nanti kalau lupa nggak apa-apa Miss ingetin lagi. Boleh, Kiven? Oke, silakan. Nama lengkap saya Kifan Benet Abineno. Kelas 4. Kelas 4 SD. Tinggal di Balikpapan. Oh, dari Balikpapan. Ayo, teman-teman yang dari Balikpapan coba raise hand biar Kiven tahu ada nggak temennya dari Balikpapan di sini. Oh, ada Friendly Lovely. Siapa lagi yang lain ya? Yang kenal? Ada lagi kira-kira di Balikpapan, ada Venoya pernah yang ingat yang kenal juga. Oke. Nah, sekarang hobinya Kiven apa? Menggambar. Oh, hobinya Kiven menggambar. Ada nggak yang juga suka menggambar kayak Kiven hobinya? Oh, ada ya. Diola juga suka menggambar. Oke, puji Tuhan. Iya. Oh, Friendly juga. Caleb juga. Oke, puji Tuhan. Banyak ya teman-teman yang juga punya hobi yang sama dengan Kiven. Jadi, kita say hello untuk Kiven ya. Hello and welcome Kiven. Senang bisa berkenalan dengan Kiven. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan weekly online worship minggu-minggu yang akan datang ya. Next, kita mau kenalan sama Vinenda dan Michael. Silakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vinida Abigail Daniel Arianto. Saya kelas 7 SMP. Saya tinggal di Boyolali. Hobi saya melukis. Melukis. Oke, welcome Vinenda. Vinenda dari Boyolali. Ada kira-kira di sini teman yang udah Vinenda dan Michael kenal? Ada Caleb, oke. Siapa lagi ya? Ada nggak yang Enggak, kenal? Miss, tadi lupa turunin tangan tadi Oh, lupa. tadi sorry, Miss kira. Maaf ya. Oh, lain. Oke, nggak apa-apa. Lain kenal ya sama Vinenda dan Michael ya. Oke, ada lagi? Perkenalkan, nama saya Michael. Saya kelas 4 SD. Saya tinggal di Boyolali dan hobi saya berenang. Berenang, oke. Nah, sama-sama em, teman-teman yang juga hobi melukis, sama kayak Vinenda dan Michael hobi berenang, ada di sini? Oh, Waislin, Friendly, Lovely, Caleb, Abigail. Wih, banyak yang hobinya mirip ya. Arin Ariela juga suka berenang, suka
Oke, thank you so much ya untuk responnya. Jadi, sekali lagi welcome Pinenda dan Michael dan Kevin, senang bertemu dengan kalian lewat Zoom. Miss minta maaf suaranya Miss saat ini tidak sedang enak didengar. Miss lagi batuk pilek, tapi Miss bersyukur bisa ketemu kalian lewat Zoom ya. Dan, kita sebelum berdoa kelompok juga kita mau doakan ada, orang tua teman kita yang ulang tahun kemarin dan teman kita, Waislin. Halo Waislin. Waislin kemarin ulang tahun ya. Iya, Selamat ulang tahun ya. iya, Ulang tahun keberapa Waislin? 8. Yang ke-8. Oh, puji Tuhan ya. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun. Kita akan doakan Waislin. Waislin ada usulan doa? Bersyukur kemarin bisa ulang tahun. Oke, bersyukur ya. Baik. Ada lagi, dari, orang tuanya Mikana, tapi kayaknya hari ini nggak join ya, nggak sama-sama dengan kita Ibu Dormawati. Nah, untuk mendoakan ini bisa minta kesediaan dari Mem Friska untuk mendoakan Waislin yang berulang tahun kemarin dan juga Ibu Dormawati. Oke, disilakan. Oke. Ya, mari kita berdoa semua. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami. Kami boleh berkumpul, walaupun lewat Zoom meeting ini, ada sukacita yang boleh kami rasakan. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau mau mengampuni kami dari segala dosa kami, sehingga doa ini boleh dirayakan oleh-Nya. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendoakan untuk salah satu adik dari Kerubium yaitu Wisely yang sedang berhari ulang tahun. Terima kasih banyak ya Tuhan, Tuhan telah memimpinnya, Tuhan telah menjaganya, menyayanginya sehingga dia boleh bertambah 1 usia lagi. Biarlah Tuhan memberkati dia dalam segala aktivitas, apa yang dilakukan, biarlah dia boleh rajin belajar, lebih taat kepada orang tua, terlebih khusus lebih setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan orang tua yang berhari ulang tahun, Ibu Darmawati, biarlah Tuhan memberkati. Berikan kesehatan, kekuatan sebagai orang tua, sehingga boleh lebih bijaksana, dan biarlah boleh menjadi berkat kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah mendengar doa kami ini. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, biarlah berkat dari Tuhan dapat menjadi bagian kami semua yang tergabung dalam Zoom meeting ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Mem Friska. Dan seperti biasa, mungkin ada yang baru di sini ya, Pinenda dan Michael dan Kevin yang baru join. Nah, biasanya kita ada doa bersama. Doa bersamanya ini ada di breakout room. Nanti di breakout room kali ini Miss mau minta tolong bantuan sekali lagi dari Mem Friska dan dari Flynn dan dari Venoya. Bolehkah bantu untuk pimpin breakout room? Jadi di breakout room nanti, puji Tuhan. Di breakout room nanti teman-teman yang lain boleh kasih tahu kalian punya usulan doa apa yang lebih spesifik. Kalau di sini kan kita nggak doakan spesifik ya. Boleh kasih usulan doanya. Nanti boleh yang pemimpin di breakout room, Miss Venoya, Queen, dan Mem Friska akan bantu mengarahkan dan membagi siapa yang akan mendoakan usul doa itu. Setelah itu kita akan kembali ke main room. Boleh ya? Oke, kalau begitu di room 1 akan dengan Mem Friska, di room 2 akan dengan Flynn, di room 3 akan dengan Miss Ridley, room 4 dengan Venoya. Oke, kalau sudah berdoa, boleh dengan tenang kembali ke main room. Selamat berdoa.
Baik semuanya, sebelum renungan, kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Dan akan dibawakan oleh Mem Ri- Oke, baiklah, selamat siang untuk adik-adik semua. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Selamat siang. Halo. Oke, jadi saat ini Miss sangat berbahagia karena boleh bertemu kembali dengan adik-adik Kerubium, karena pada waktu yang lalu Miss juga pernah, minta maaf. Ya, oke. Pada waktu yang lalu juga sudah pernah ya, kalau ada yang masih ingat, sudah pernah membawakan renungan, tetapi mungkin di tahun yang lalu. Nah, pada saat ini, perkenalkan Miss atau Mem ya, bisa dipanggil Mem Friska. Saya berasal dari Manado. Ada yang dari Manado nggak di sini? Bisa raise hand, Miss mau lihat. Ada? Oke. Nah, jadi Miss berasal dari Manado dan pada saat ini akan membawakan renungan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Miss Ridley yang boleh memberikan kesempatan kepada saya pada saat ini. Oke. Jadi kalau mau panggil saja Mem Friska. Berasal dari Manado. Dan sudah berkeluarga, ya, sudah memiliki suami dan ya, sudah berkeluarga. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari satu pembahasan atau ada beberapa pembahasan yang boleh Mem terima yang diberikan oleh Miss Ridley. Nah, oke. Nah, jadi Miss senang sekali karena di Kerubium ini memiliki satu program yang ternyata membaca buku ya. Benarkah begitu? Ya. Oke, mantap. Nah, dan bukunya yaitu berjudul, mungkin sudah menulis di situ, Riwayat Yesus. Dan sudah di pembahasan yang ke-7 dan ke-8. Nah, sebelumnya di sini ada yang bisa sebelumnya Mem mau tanya, siapa yang sudah membaca baptisan dan juga pencobaan? Dua judul ini, ada yang sudah membacanya?
Ada nggak yang sudah membaca? Oke, ada ya. Ya, Saya selanjutnya. Ya, mari kita lihat pembahasannya. Oke, yang pertama baptisan. Jadi, nih kita akan mempelajari karena pada waktu yang lalu Miss mencari judul sendiri, tapi ini kita akan belajar berdasarkan buku yang sudah kita baca, buku riwayat Yesus di bab yang ke-7 yaitu baptisan. Nah, di sini Miss sudah jawab, siapakah yang membaptiskan Yesus? Ini pertanyaan yang sangat gampang, yaitu Yohanes Pembaptis. ya, Yohanes. Mantap. Yohanes. Baptis. Dan di mana Yesus dibaptiskan? Sungai Yordan. Ya, ada typo di situ. Sungai Yordan maksud saya. Sungai Yordan. Nah, ini dua pertanyaan ini sudah kita ketahui bersama jawabannya, tetapi kita harus selalu mengingat ini supaya kita tidak lupa. Oke, kita lanjut. Kalau kita baca dengan saksama, lanjut. Kalau kita memperhatikan ketika kita membacanya ada di situ ada pertanyaan. Apa khotbah Yohanes Pembaptis waktu itu? Yang bisa baca tentunya sudah bisa lihat ya. Khotbahnya adalah kerajaan Allah sudah dekat. Makanya bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, itu adalah khotbah dari Yohanes Pembaptis. Nah, mari kita lanjut. Ada kutipan yang Mem senang membacanya, di situ ditulis seperti ini. Nah, berarti ini ada yang bisa bantu Miss baca nggak? Miss tunjuk aja ya. Saya Waislin, ya yang ulang tahun. Waislin, coba baca. Yesus dibaptiskan bukan karena Yesus perlu dibersihkan dari dosa, melainkan untuk memberi teladan kepada kita bahwa Ya. kita harus melakukan apa yang dilakukannya. Oke, terima kasih Waislin. Nah, jadi katanya Yesus itu dibaptiskan bukan karena Yesus perlu untuk dibersihkan dosanya, karena Yesus tidak berdosa, melainkan garis bawah, melainkan untuk memberi apa? Teladan kepada kita bahwa kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Oke, mari kita lanjut. Di sini kalau kita lihat kalau kita baca dengan saksama, waktu Yesus datang, ada tanda yang Yohanes lihat dari Yesus. Artinya tanda yang hidup. Nah, di situ ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Yohanes. Yohanes berkata, "Aku yang perlu dibaptis olehmu Tuhan." Tetapi di situ jawab Yesus apa? "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Oke, mari kita lanjut. Pada waktu itu, setelah Yohanes berkata kepada Yesus seperti itu, dan Yesus menjawab, setelah itu Yohanes langsung membaptiskan Yesus. Oke, lanjut. Kita hanya akan mengambil poin-poin inti dari pembahasan ini. Nah, kenapa Yesus dibaptis sedangkan Yesus tidak pernah berdosa? Nah, sebelum bisa lanjut di sini, jadi karena buku ini, buku riwayat Yesus, sudah banyak yang membacanya ya, jadi ini tinggal kita mengulangi poin-poin pokok atau inti dari pembahasan yang ada di bab 7 dan bab 8. Dan sebentar, Miss akan memberikan pertanyaan dan ada hadiahnya. Jadi tolong kita memperhatikan, oke? Bisa? Jadi nanti siap-siap. Ada pertanyaan yang nanti Miss tanyakan. Oke, lanjut. Jadi, kenapa Yesus dibaptis sedangkan Yesus itu tidak berdosa? Nah, di sini ya, Yesus dibaptis bukan untuk menunjukkan pertobatan atas dosa yang ia lakukan. Tapi, ingat, ia membuat suatu teladan atau contoh bagi siapa?
Bagi Miss Ritli, bagi Mem Friska, bagi Wisely, dan bagi kita semua yang berada dalam Zoom ini. Oke, mari kita lanjut. Ya, setelah dibaptis, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Setelah Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, Yesus bertelut di tepi sungai dan dia berdoa. Dan waktu itu, apa yang terjadi setelah Yesus dibaptiskan? Kalau kita lewat dan berkata, inilah anakku. Iya, langit terbuka, terang kemuliaan bersinar, ada suara dari langit yang berseru apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi itu yang terjadi setelah Yesus dibaptiskan. Setelah Yesus dibaptiskan, dia pergi ke tepi sungai dan dia bertelut untuk berdoa. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini ada kutipan yang sangat baik di sini. Kemuliaan yang turun ke atas Kristus adalah janji kasih Allah bagi kita. Dan Allah mendengar doa Yesus waktu selesai dibaptis. Dan demikian pula Allah mendengar semua doa kita. Jadi pada waktu Yesus setelah dibaptiskan dia bertelut dan berdoa, begitu pula dengan kita semua. Ketika kita berdoa, Allah mendengar semua doa kita. Jadi janganlah kita ragu untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Sudah bagus, tadi kita ada breakout room untuk berdoa, itu sangat baik untuk kita. Oke, mari kita lanjut. Ya, ini selanjutnya pencobaan. Mari kita lihat apa poin-poin pokok yang kita boleh dapatkan dalam bacaan ini. Apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi setelah Yesus dibaptiskan, terjadi pencobaan. Nah, setelah Yesus dibaptis, ia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Maksudnya Tuhan pada waktu itu, ia perlu waktu untuk berdoa dan berpuasa. Tetapi ada siapa di situ? Ada setan. Dan setan tahu di mana Yesus itu berada. Dan apa yang dilakukan setan? Coba lihat, baca yang di bawah. Setan mencobai siapa? Yesus. Jadi setan mencoba Yesus. Jadi setelah Yesus dibaptiskan, ada pencobaan yang datang kepada Yesus dari si jahat ini. Oke, lanjut. Mari kita lihat apa yang. Nah, di sini ada pertanyaan, ada 3. Kalau kita membaca dan memperhatikan, ada 3 pencobaan yang diberikan setan kepada Yesus. Ada yang bisa jawab? Saya Apa? Saya pencobaan pertama itu setan suruh Tuhan buat bikin batu tuh jadi roti, tapi Tuhan nggak mau. Iya. Ada lagi? Pencobaan yang kedua? Yang kedua, saya Iya, jawab aja. Yesus disuruh dibawa ke atas bait, Dan terus disuruh lompat ke bawah. wow, iya, disuruh lompat ke bawah. Yang terakhir, ada yang tahu nggak? Ada. Pencobaan yang terakhir? Iya. Setan Apa? setan kan pikir Yesus lapar, jadi setan kasih Yesus batu, terus setan suruh Yesus, Sofia Andini. kamu bisa jadiin batu itu jadi roti. Terus tapi Iya, betul. Ya, betul sekali. Ada juga satu, masih ingat nggak? Yang Yesus disuruh setan untuk menyembah Ini kepadamu. Ya. Mari kita lihat jawaban-jawaban kita. Apakah betul atau ada yang keliru? Ya, kita lanjut. Nah, jadi itu. Yang pencobaan yang pertama mengubah roti menjadi
Ini salah ketik. Ya. Batu menjadi roti. Jadi iya, batu maksud saya batu menjadi roti. Dan yang kedua, menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Dan yang ketiga, menyembah iblis atau setan. Tapi coba mari kita lihat selanjutnya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus pada saat itu. Ada kutipan yang sangat baik di sini. Kita lihat selanjutnya. Ya, oke. Nah ini. Yesus memperoleh kemenangan besar Mem, suaranya belum di. Nggak kedengaran suaranya. Sorry. Iya. Nah, jadi ini kutipan yang terakhir. Yesus memperoleh kemenangan yang besar waktu 3 kali menghadapi pencobaan yang besar. Dan ingat baik-baik, senjatanya adalah senjata yang dapat kita gunakan juga, yaitu apa? Firman Allah. Jadi, ketika kita menghadapi pencobaan dalam dunia ini, kita boleh memakai senjata yang paling ampuh yang dipakai oleh Yesus, yaitu firman Allah. Nah, mungkin sudah sampai sini renungan dari Miss. Dan untuk menjadi kesimpulannya, sebelum Miss membawakan pertanyaan, Miss Ridley masih bisa ada waktu sedikit nggak untuk ada pertanyaan? Soalnya Mem di sini menyediakan satu gift untuk mereka yang akan menjawab. Masih boleh berapa menit, Miss Ridley? Masih boleh 5 menit. Oke, 5 menit. Nah, jadi 2 pembahasan ini jangan lupa untuk kita ingat selalu bagaimana Yesus bagaimana Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, dan ketika Yesus dibaptiskan ada pencobaan yang datang kepada Yesus, tetapi Yesus menang karena memakai senjata firman Tuhan. Yes, firman Tuhan. Oke, jadi saat ini Miss mau memberikan pertanyaan. Dan berarti minta tolong Miss Ridley untuk melihat siapa yang duluan raise hand untuk menjawab pertanyaan ini. Dan ada nggak di sini yang biasa ikut kelas-kelas Pathfinder dan Adventurer? Saya ikut kelas Adventurer. Oke, siapa tadi yang ikut? Adventurer. Oke, kelas Adventurer, ada yang Pathfinder ya. Oke, berarti di sini Miss mau kasih pertanyaan. Yang pertama, untuk yang mengikuti kelas Adventurer. Nah, di sini Miss mempersiapkan, ada gift-nya di sini. Yang pertama ini, yang pertama ada ini untuk Pathfinder. Dan yang kedua, ada untuk Adventurer juga, tapi nanti Miss ambil. Ini contoh-contoh. Oke? Siap ya? Oke, jadi pertanyaan mungkin untuk adik yang mengikuti kelas Adventurer. Pertanyaannya adalah, sebutkan, Miss Ridley mungkin nanti bisa lihat siapa yang duluan raise hand ya. Setelah pertanyaan dilayangkan, sebutkan 3 pencobaan yang diberikan setan kepada Yesus. Miss Ridley, siapa yang duluan tadi angkat tangan? Vinenda dan Michael. Oke, Vinenda dan Michael. Boleh langsung jawab? Jawabannya, Ya. mengubah batu menjadi roti, Ya, menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, menjatuhkan diri dari dan tempat yang menyembah setan. dan menyembah Setan. setan. Oke, betul jawabannya ya, betul. Oke, jadi Vinenda dan Michael ya. Oke, jadi dapat yang jawabnya siapa? Tadi kelas Adventurer atau Pathfinder yang biasa diikuti? Saya Pathfinder, Michael Adventurer.
Oh, oke Mike deh. Ya. jawab berarti untuk Michael ya. Oh, oke nih. Siap. Jadi pertanyaan yang kedua. Kedua untuk yang Pathfinder ya. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, kalau kita perhatikan tadi ada penjelasan di bab 7, baptisan, yang mana mengatakan di situ, Yesus kan tidak berdosa, tetapi kenapa Yesus itu dibaptiskan? Nah, kenapa Yesus itu dibaptiskan sedangkan Yesus tidak berdosa? Oke, siapa yang mau jawab? Yang Raisan Untuk pertama. menjadi teladan bagi kita. Oke. Diola. Ya, siapa tadi Miss yang jawab? Diola. Diola. Oke, nanti yang jawab tadi dua orang, nanti hubungi Miss Ridley ya untuk ambil hadiahnya. Jadi ada hadiahnya, kenang-kenangan dari Miss untuk adik-adik Kerubium yang boleh memperhatikan renungan firman Tuhan yang tadi membawakan. Oke? Sudah ya, di sini nanti lagi kalau misalnya dapat undangan, Miss juga akan memberikan something spesial untuk kalian. Yang belum beruntung, lebih giat lagi untuk belajar firman Tuhan. Tapi semuanya sudah hebat-hebat. Oke? Sudah ya? Miss akan tutup dengan doa. Boleh? Semuanya sudah siap? Mari kita berdoa semua. Bapa di surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan, yang kami boleh pelajari dari riwayat Yesus dalam buku riwayat Yesus, yang mana kami boleh mengetahui pencobaan yang telah dialami oleh Tuhan Yesus dan juga bagaimana baptisan yang telah Tuhan teladankan bagi kami. Biarlah kami dapat mengingat pelajaran ini sehingga kami boleh selalu dibekali oleh firman Tuhan. Berkati anak-anak Kerubium ini Tuhan untuk tetap menjadi setia kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan boleh rajin belajar, dan biarlah untuk aktivitas mereka selanjutnya, kiranya Tuhan memberkati juga untuk keluarga mereka, orang tua dalam mendidik, membesarkan anak-anak ini, biarlah berkat dari Tuhan dapat menjadi bagian dari keluarga mereka semua. Berkati juga Miss Ridley yang sedang saat ini mengajar mereka, biarlah diberikan kesehatan, kekuatan yang pada saat ini mungkin kesehatan sedang terganggu. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kemampuan dari surga sehingga tidak terhalang untuk mengajar adik-adik di Kerubium ini. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Memberkati. Baik. Terima kasih, Miss. Bye-bye. Kita masih akan berdoa. Minta kesediaan dari ada Rebecca. Oke, Rebecca akan berdoa. Tadi Mem sudah duluan, jadi tinggal Rebecca yang berdoa. Setelah Rebecca berdoa, Miss ada sedikit penyampaian dan kita akan foto bersama. Silakan Rebecca. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, pencipta kami yang agung dan mulia. Terima kasih sudah menyertai kami sepanjang weekend online worship kami. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami terima dari Memphriska. Bantu kami jadi anak yang penurut dan manis budi. Mohon ampun dosa kami yang begitu besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.